Kenapa sih bayi QID tidak membuat gendongan yang bisa dipakai untuk menggendong hadap luar? Karena yang pertama, aku adalah konsultan menggendong, jadi aku sudah mempelajari cara menggendong yang aman dan nyaman baik bagi bayi dan juga penggendongnya. Dan dari situ juga aku sangat mempelajari perkembangan bayi sesuai milestone-nya. Nah, dari sinilah aku mempertimbangkan dan juga aku meriset pasar di Indonesia yang ternyata orang tua di Indonesia itu masih belum sepenuhnya memahami apa sih syarat-syarat dan juga batasan-batasan untuk menggendong hadap luar. Makanya aku tidak membuat gendongan untuk gendong hadap luar. Nah, aku lebih mengutamakan untuk edukasi dulu. Kalau gendong hadap luar itu ada syarat-syaratnya. Syarat yang utama adalah yang wajib dipenuhi bayi sudah siap untuk gendong hadap luar. Kepalanya udah nggak oglek-oglek ya, jadi dia sudah punya kontrol kepala. Dia harus usianya di atas 6 bulan karena di bawah 6 bulan bayi pandangannya masih ngeblur seperti ini. Dan juga jarak pandangnya masih belum jauh. Jadi dia masih belum butuh untuk jalan-jalan gendong hadap keluar. Dia masih butuh nih gendong hadap kita nih, hadap penggendongnya. Mau gendong di depan hadap penggendong atau gendong di samping seperti ini yang dia masih bisa melihat kita orang tuanya, tempat berlindungnya di dalam jangkauan pandangannya, bukan melihat pemandangan. Nah, catatan khusus juga untuk gendong hadap luar menggunakan hip seat. Itu wajib bayinya sudah bisa duduk mandiri tanpa bantuan dan sudah punya keseimbangan. Jadi udah nggak oleng-oleng ke kanan kiri depan belakang, itu tandanya dia siap untuk duduk dan siap untuk didudukkan di hip seat. Karena hip seat ini ada dudukannya, tentu wajib bayinya udah bisa duduk ya. Nah, selain kesiapan fisik bayi, kita juga perlu mempertimbangkan psikologisnya, emosinya. Makanya ada batasan-batasan untuk menggendong hadap luar. Salah satunya, lakukan di lingkungan sekitar. Jadi lingkungan yang dia kenali, yang biasa dia lalui. Jadi dia akan menemui orang-orang yang biasa dilalui. Jadi lebih minim resiko bayi kaget, takut, kayak gitu ya. Karena ketemu orang lain, orang baru yang dia tidak kenali. Tetap jaga interaksi. Jadi kalau emang mau tujuannya untuk explore, jangan lupa eksplorasi tentu perlu keterlibatan kita. Itu pohon, itu apa, tunjukin, ajak ngobrol. Bukan cuma disuruh lihat hal-hal yang dia bikin capek. Iya benar, gendong hadap luar itu bisa bikin bayi capek. Karena apa? Karena bayi melihat sesuatu, mendengar sesuatu, menyentuh. Jadi itu kita mengirimkan informasi ke otaknya. Nah, kalau terlalu banyak informasi yang diserap bayi, kayak contohnya nih ada banyak lalu lalang orang yang terlalu cepat atau kendaraan yang terlalu cepat, itu akan membuat bayi itu cepat capek atau overstimulasi. Nah, kalau bayi capek akhirnya dia akan rewel, akan stres, seperti itu ya. Nah, ini jangan sampai kita lalai. Dan jangan lupa tetap responsif pada tanda dari bayi. Kalau emang terlihat bayinya udah nggak nyaman, udah capek, udah rewel, tetap balikin lagi ke penggendongnya. Jadi jangan tetap terus digendong hadap keluar. Jangan salah sangka bayinya tidur dibilang dia nyaman gendong hadap keluar. Justru tidur itu adalah salah satu tanda kalau bayi itu sebenarnya udah capek ya. Sebelum tidur seharusnya dia udah dibalikin lagi hadap ke penggendong. Nah, biasanya waktu yang optimal untuk eksplorasi gendong hadap keluar biasanya dibatasi 15-30 menit. Jadi tetap perhatikan tanda dari bayi Anda ya. Nah, kalau aku pribadi di bayi QID aku lebih menyarankan gendong di samping aja kalau emang pengen eksplorasi. Nah, gendong di samping ini bisa diaplikasikan ketika bayi kita udah punya kontrol kepala yang baik. Biasanya usia 3 atau 4 bulan. Kenapa? Karena dengan kita gendong di samping, bayi tetap bisa eksplorasi, bisa kita ajak untuk lihat pemandangan, tapi tanpa resiko overstimulasi. Kalau bayi capek, dia bisa rebahan, bisa bobo di dada kita. Kalau dia takut sama orang di sekitarnya, dia akan mampu untuk melihat wajah kita ada di dalam jangkauannya, dan dia akan lebih tenang. Jadi resiko overstimulasi akan lebih diminimalisir. Nah, jadi itulah alasan kenapa aku tidak membuat gendongan yang bisa digunakan untuk gendong hadap luar. Karena aku kepengen untuk mengedukasi dulu deh, untuk Mam bisa menjadi lebih bijak menentukan yang mana yang paling aman untuk buah hati Anda. Kalau Mam pilih mana nih? Komen di bawah yuk.